Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man la yusyriku bihi ahada. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma najmun bada amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala fil ayatil ukhra qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus forum kuliah subuh Kecamatan Pasar Minggu, wabil khusus Ketua Umum FS3B Pak Kiai Haji Abdul Aziz, Sekretaris Jenderal Bapak Haji Ahdiat Basari BSC, dan juga para pengurus yang lain. Mohon maaf apabila kita sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah. Kita doakan mudah-mudahan pengurus FS3B semuanya Allah Ta'ala berikan panjang umur dalam taat kepada Allah. Allah berikan sehat afiat badannya, Allah berikan keberkahan rezeki dan umurnya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati hadir pada pagi hari ini Al-Ustaz Al-Hansul Yamin, Ustaz Haji Al-Khaldun, Haji Fatul Rehab, Ustaz Haji Kusnadi Murtaha, yang tadi barusan memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua, Al-Ustaz Haji MAG, dan para asatidz lain yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebut satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Juga khususnya terkhusus kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Awwabin. Kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat, berkah rezeki, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana di dalam sejarah Islam itu tercetak satu peristiwa kejadian di mana manusia paling agung lahir di bulan ini. Manusia yang mana dulu kehadirannya di tengah-tengah kaum kafir musyrikin Mekah menjadi penghalang sebabnya turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Abu Jahal bin Hisham berkata, Allahumma in kana hadza haqqun, ya Allah, jika memang ini benar, Muhammad ini orang yang benar, fa'amtirna, maka hujankanlah kami hujan dengan batu. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kami dengan azab yang pedih. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah sekali-kali Allah Ta'ala mengadab mereka kaum kafir musyrikin, Abu Jahal dan kawan-kawan, wa anta fihim,
sedangkan engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Allah tidak katakan saudara selama mereka mengikuti agama engkau Muhammad. Allah tidak mengadab mereka selama mereka mengikuti agama Rasulullah. Allah nggak bilang begitu. Yang Allah Ta'ala katakan wa anta fihim, engkau berada di tengah-tengah mereka. Artinya saudara, kehadiran Rasulullah SAW saja bagi umat-umat orang-orang yang non-muslim itu menjadi pencegah adab turun dari Allah Ta'ala kepada mereka. Kita bisa baca saudara sejarah-sejarah para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Allah Ta'ala mengadab kaum Nabi Lut, padahal di situ ada Nabi Lutnya. Bagaimana Allah Ta'ala mengadab kaum Nabi Nuh, padahal di situ ada Nabi Nuhnya. Tapi saat Allah Ta'ala mau mengadab orang-orang kafir, Abu Jahal dan yang lain sebagainya, Allah tidak sekali-kali mengadab mereka. Padahal bagaimana Rasulullah mengalami penderitaan daripada orang-orang kafir musyrikin di kota Mekah. Bagaimana itu semuanya terjadi, tapi Allah Ta'ala tidak mengadab mereka. Kenapa? Wa anta fihim, sedangkan Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak sekali-kali Allah Ta'ala tidak mengadab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai ini ya ceramah? Hah? Oh belum, itu apa tadi? Kirain udah kelar kali ini. Waktu isyarat ya? Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anta fihim di sini dulu fisiknya Rasulullah SAW. Ulama kalau kita baca kitab-kitab tafsir, diantaranya Syarah Tahrir wa Tanwir Al-Imam Ibn Ashur, atau kita baca tafsir Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili yang modern, yang kekemarian, itu semuanya sepakat bahwasanya keamanan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu tidak turunnya adab ada dua pencegahnya. Pencegah yang pertama adalah dirinya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah secara fisik udah gak ada saudara. Beliau sudah wafat meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi tenang, Allah Ta'ala biarkan satu pintu terbuka sampai hari kiamat. Apa itu? Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai hari ini, bila mana satu kampung kita masih banyak orang yang mintakan ampunan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka kampung tersebut aman, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di kampung Pasar Minggu semuanya Allah Ta'ala amankan dari adab semua, sebab orang-orang yang beristighfar. Amin, amin, amin ya Rabbal. Di bulan ini lahir orang begitu tuh, manusia yang begitu lahir tuh. Gara-gara itu manusia Allah Ta'ala tahan adab. Kalau kita belajar ilmu nahwu saudara, di dalam dunia pesantren ada yang disebut dengan ilmu nahwu. Kalau bahasa sekarang tentu modernnya itu gramatika bahasa Arab. Ayat itu kalau kita perhatikan ada sisi hampir makna yang mirip, tapi sesungguhnya ada kata yang berbeda di situ. Saat Allah Ta'ala katakan wa anta fihim, Allah menggunakan fi'il mudhari' liyu'adzibahum. Perhatikan ayatnya, Al-Anfal ayat 33 yang megang Al-Quran. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah gunakan fi'il mudhari' dan lamul juhud. Lamul juhud itu saudara, kalau kita belajar nahwu itu ada dua madhab. Kalau fikih itu 4 madhabnya. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah Hanafi, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal Imam Hanbali. Kalau kita belajar nahwu madhabnya ada dua, madhab Basrah dan madhab Kufah. Kalau madhab Kufah katakan lamul juhud itu artinya ta'kidun nafyi, menguatkan penafian hal tersebut tidak akan terjadi. Tapi menurut ulama Basrah, nafiyul iradah, lamul juhud itu memberikan faedah tidak ada sama sekali keinginan. Jadi kalau bahasanya liyu'adzibahum, sama sekali Allah Ta'ala nggak ada kepengen buat ngadab kaum kafir wa anta fihim, sedangkan fisiknya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah itu Allah Ta'ala katakan wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Gak pakai fi'il mudhari, tapi pakai isim fa'il. Adzaba yu'adzibu fahuwa mu'adzib. Itu gak pakai fi'il mudhari, saudara. Maka berarti fisiknya Rasulullah SAW yang berada di tengah orang-orang kafir itu lebih kuat pencegah adabnya daripada istighfarnya orang-orang mukmin, saudara. Istighfar kita kalau akan dibanding fisiknya Nabi Muhammad gak ada apa-apanya. Emang kalau begitu, wahum yastaghfirun tidak menggunakan lamul juhud di situ. Tapi saat Allah Taala katakan wa anta fihim, ada lamul juhud di situ. Buat ngadap mereka Allah Taala nggak kepikiran, kagak ada kepengen buat ngadap orang-orang kafir. Kenapa? Wa anta fihim, ada Nabi di situ. Tapi untuk orang-orang yang istighfar Allah tidak gunakan lamul juhud. Itu menunjukkan fisiknya Rasulullah SAW dengan amal perbuatan kita lebih baik dia daripada kita semua. Shallu ala Muhammad. Ini manusia yang begini lahirnya di bulan ini nih Pak, Rabiul Awal nih. Kalau dulu kita pernah belajar sejarah, Rabiul Awal itu bulan biasa, bukan bulan yang istimewa. Kenapa saat ini umat Islam itu mengagungkan bulan Rabiul Awal? Karena di dalamnya terdapat peristiwa lahirnya Nabi besar Muhammad. Saya teringat ucapannya Al-Maghfurlah Buya Kiai Abdurrahman Nawi. Beliau bilang begini, waktu saya ngaji dulu Rabu subuh tuh, beliau biasanya kalau ngajar di Awabin itu, Awabin bukan di sini, Awabin Pondok Pesantren Awabin. Jadi ini masjid ini mengingatkan nama Pondok Pesantren Awabin. Saya punya injil, saya punya engkau. Kata beliau begini, di ajli ainin alfu ainin tukro. Gara satu orang, 1000 orang jadi mulia. Maksudnya apa yang saudara? Gara-gara Rasulullah SAW Rabiul Awal yang bulan tidak dikenal mulia menjadi mulia. Gara-gara siapa? Rasulullah SAW. Sebetulnya Rabiul Awal biasa-biasa aja. Cuma gara-gara di dalamnya itu terdapat tanda tanggal lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, maka Rabiul Awal diistimewakan dan dimuliakan oleh umat gara-gara siapa? Nabi Muhammad SAW. Mungkin saudara, kalau di antara kita semua ada yang lahir di Mekah, yang mulia itu kitanya apa Mekahnya yang mulia? Lu lahir di mana? KTP lu gue lihat lahir bukan di Jakarta, di Mekah. Ya alhamdulillah, mak gue lagi umrah, gue lahir di sana. Merasa mulia kita. Kenapa merasa mulia? Karena lahir di Mekah. Mah nggak butuh kita. Tanpa kita pun dia udah mulia, saudara. Tapi Rabiul Awal emang dari awal kagak mulia. Datang Rasulullah SAW lahir di bulan tersebut, maka Rabiul Awal menjadi mulia. Kata Abu Abdurrahman Nawi, li ajli ainin alfu ainin tukram. Gara-gara satu orang tuh Rasulullah, jadi semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini lahir orang tersebut. Maka pada bulan ini, saudara, banyak masjid-masjid, musola-musola, majelis taklim, pondok pesantren dan yang lain sebagainya, banyak merayakan perayaan Maulid Nabi SAW. Jangan sampai perayaan Maulid Nabi itu merupakan rutinitas tahunan saja yang kita lewati. Datang hadir Maulid, pulang nggak dapat ilmu yang disampaikan di dalam majelis Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada orang datang Maulid cuma kepengen berkatnya doang. Amin, tuh amin begitu, amin, amin. Berkat sama berkah beda, saudara. Yang mau kita datang itu berkatnya atau berkahnya? Yang benar ini. Dua-duanya tuh, dua-duanya. Orang cerdas jawabnya dua-duanya. Berkat juga, berkah juga. Jangan sampai Maulid yang rutinan tahunan kita lakuin hanya sebatas agenda rutin saja, kesananya hilang lagi. Keluar Rabiul Awal tidak kenal kita siapa Nabi Muhammad. Kita cuma kenal nama doang, saudara, tapi tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Kita hanya mengenal nama Nabi Muhammad, tapi tidak mengenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sirah nabawiyah, saudara, Abu Sufyan itu pernah katakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Aku tak pernah melihat seorang yang dicintai melebihi Muhammad yang dicintai oleh para sahabatnya. Panggung cinta itu terbukti dalam perang Uhud, saudara. Saat Rasul terkepung, terdesak, Abu Talha membuat pagar untuk Rasulullah SAW.
Apa jawaban Abu Talha? Kata Abu Talha, nafsi li nafsika bidah wa wajhi li wajhika bidah ya Rasulullah. Diriku dan menjadi tebusan bagi dirimu, wajahku menjadi benteng bagi wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ada orang yang rela nyawanya itu tidak terancam untuk demi nyawa orang lain, saudara? Ini kalau kita pikirin, ini di luar logika kita. Tapi inilah cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada satu perempuan yang bernama Kabisyah binti Rafi'. Selesai perang Uhud, putranya baru saja syahid di medan perang Uhud. Datang dia nanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Rasul baik-baik aja. Apa jawaban Kabisyah binti Rafi'? Kata beliau, kullu musibatin ba'daka jalan ya Rasul. Semua musibah setelah tahu engkau selamat ringan ya Rasulullah. Anaknya baru mati, anaknya baru mati di medan perang. Tapi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat, girang deh, biasa aja. Kok bisa ada seorang ibu kehilangan anak, tapi biasa-biasa aja saat ada orang lain selamat? Ini bukti cintanya para sahabat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat peristiwa hijrah dari kota Makkah ke Madinah, Nabi ditemenin siapa? Coba bapak-bapak yang jawab. Nabi ditemenin siapa? Waduh, ini kalau giliran kasusnya Febri paham banget deh. Kalau ikut paham banget deh. Cuman sama Nabi Muhammad kurang paham. Siapa yang namanya? Abu Bakar datang hijrah dari Makkah ke Madinah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kehausan di tengah jalan. Abu Bakar cari susu, kasih ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sama-sama haus. Nabi minum tuh susunya, saudara. Apa kata Abu Bakar? Fasyariba hatta raditu. Kata Abu Bakar Siddiq, Rasulullah minum sampai aku yang puas. Coba perhatiin kata-kata saudara. Fasyariba hatta raditu. Yang minum Rasulullah, yang puas hilang dahaganya siapa? Abu Bakar Siddiq. Kita begitu kagak saudara sama teman kita? Lu yang makan, gue yang kenyang. Begitu gak? Kalau kita mah kalimat candaan, sindiran. Kalau ini bukti cintanya sahabat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu buktinya Abu Bakar Siddiq. Pada peristiwa Ar-Raji, saudara, ada sahabat bernama Khubayb bin Adi. Dia ini termasuk seorang yang udah dipastiin bakal dipenggal palanya oleh Al-Gojo. Saat dia udah gak bisa ngapa-ngapain, udah tinggal dipenggal doang palanya sama Al-Gojo. Al-Gojo berikan dia tawaran. Kuberikan kau tawaran Khubayb, kau bisa lolos dari hukuman ini, tapi satu syaratnya. Apa? Kata Khubayb, apa syaratnya? Bawa Muhammad kemari hidup-hidup, gantiin posisi ente di mari. Apa jawaban Khubayb, saudara? Wallahi, demi Allah, aku tidak ridho hidup aku nyaman aman bersama keluarga dan anak-anakku, sedangkan kekasihku Muhammad tertusuk duri kecil. Habisin aku, jangan kau usik kekasihku Muhammad. Shallu ala Muhammad. Sahabat bisa sampai begitunya ya, cintanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarah sirah Nabi, kok bisa? Sebab mereka mengenal siapa Muhammad. Sebab mereka kenal siapa hakikat Muhammadiyah. Selama ini kita maulid, saudara, yang kita kenal cuma nama, tidak mengenal siapa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan kita maulid bukan cari Nabi, saudara. Kita maulid bukan cari Nabi. Yang kita cari bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak kenal kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, dia akan cinta dengan Nabi Muhammad. Orang yang cinta dengan Nabi Muhammad pasti akan mengikuti ittiba dengan Nabi Muhammad. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika cinta Allah Ta'ala maka ikutin aku. Siapa aku di situ? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah ngikutin Nabi belum, saudara? Jujur aja, udah ngikutin Rasulullah belum kita? Belum,
Belum ngikutin sepenuhnya kita saudara. Kalau ngikutin Rasulullah ibadah kudu pakai ilmu. Kadang kita ibadah nggak pakai ilmu, kayak tadi itu bunyi tit tit, pikir saya kan udah hantu. Ternyata apa tadi? Waktu apa? Syuruk. Orang waktu syuruk itu biasanya sholat apa saudara? Sholat isyraq. Isyraq berarti ya? Sholat apa namanya? Isyraq, sholat isyraq. Benar begitu? Benar apa enggak? Lalu di mana ini kedengaran ke ini speakeran ini? Hah? Waktu isyraq itu, sholat isyraq itu saudara. Bukan, syuruk itu menunjukkan terbitnya matahari, menunjukkan waktu subuh telah habis saudara. Kalau waktu subuh telah habis, maka nggak boleh sholat di situ sampai matahari meninggi gadra rumhin, seukuran satu tombak. Berapa ya satu tombak ya? Kalau dikonversi ke menit, satu tombak itu sama dengan arba'atu daqaiq. 4 derajat. 4 derajat itu bagaimana ngitungnya? 1 derajat sama dengan 4 menit. Kalau 4 derajat berarti 4 kali 4 berapa? 16. Berarti dari matahari terbit sampai 16 menit kemudian saudara, itu baru boleh sembahyang di situ, isyraq namanya. Atau kalau orang mau sholat duha, langsung duha di situ. Saat bunyi jam syuruk tit tit tit, orang isyraq, wa usolli sunatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala, haram dan kagak sah. Waduh, kok jadi haram ini? Lah orang kagak boleh sembahyang waktu matahari terbit. Wah, sekarang bagaimana ya kemarin-kemarin aneh? Itu li'adamil ilmi, karena ketiadaan ilmu saudara. Ibadah mah ibadah, ngaji mah kagak saudara. Ngaji mah kagak. Lihat Nabi Muhammad, ibadahnya pakai ilmu. Saat Nabi Muhammad itu diperintahkan sholat 5 waktu oleh Allah Ta'ala, dari yang 50 jadi 5, itu subuh Nabi Muhammad belum bayang. Emang subuh bayangnya belum. Sholat yang pertama kali yang Nabi Muhammad lakukan johor. Makanya kadang-kadang orang ulama itu ngitung sholat itu yang pertama bukan subuh, tapi apa? Zuhur dulu, zuhur, asar, maghrib, isya baru. Kenapa? Ngikutin pola awalnya Nabi Muhammad sholat. Nabi subuh nggak langsung sholat. Kenapa nggak langsung sholat? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, di ada ilmi bikaifiyatiha. Karena Nabi nggak ada ilmu buat caranya bagaimana sembahyang. Nungguin malaikat Jibril datang, kagak datang subuh. Datangnya baru zuhur, baru dikasih tahu caranya sembahyang. Nabi nggak sotoy. Tahu sotoy saudara? Ini orang belum punya ilmu, udah amal ibadahnya aja. Kata Hal bin Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanah, beliau katakan, jangan sekali-kali saudara beramal satu amal ibadah kalau saudara belum tahu hukum Allah di situ. Jangan sekali-kali. Terus bagaimana? Ngaji dulu, ilmu dulu biar ada, baru kita beramal. Contoh kecilnya saudara, panitia korban yang tiap hari di masjid-masjid dan di musola-musola, nggak tahu hukum tentang korban jadi panitia saudara. Panitia zakat yang ada di masjid dan musola nggak ngerti zakat, jadi panitia. Boro-boro jadi panitia saudara. Ke masjid cuma Ramadan doang. Jemaah 5 waktu mah kagak saudara. Tiba-tiba pas ada pembukaan pendaftaran panitia zakat, didaftar aja dia. Daftar aja, kagak ngerti zakat. Apa itu zakat tijarah? Apa itu zakatun naqdain? Apa itu hukum jubroh atau jubron? Kagak ngerti saya. Jangan jadi panitia kalau kagak ngerti zakat mah. Jangan coba-coba saudara ngamalin satu amal ibadah tapi nggak ngerti hukum Allah di situ. Jangan. Emang apa? Kata Imam Ibn Ruslan katakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang bijak wa ta'ala itu saya. Dokternya habis. Lanjut. Pasangan. Mati lampu atau kan habis? Mati lampu.
Apanya? Pas tuh. Udah ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.